Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel YouTube Milaku ID. Berhubung video ini direkam masih dalam bulan Syawal, maka saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman subscribers, followers Milaku ID. Video ini saya bikin sebetulnya hanya ingin memberikan rangkuman, ringkasan mengenai pembelajaran budidaya ikan nila dengan sistem RAS yang saya sudah jalankan semenjak 5 tahun ke belakang. Jadi dari semua video yang pernah saya share, dari semua komen, baik di Instagram, Facebook, maupun YouTube, di situ saya bisa memberikan kesimpulan yang teman-teman masih tahu, terutama untuk teman-teman yang masih pemula, supaya kejadian-kejadian, problem-problem yang pernah saya hadapi, maupun yang pernah saya share di semua video yang pernah saya upload, tidak terjadi di teman-teman, karena teman-teman bisa belajar dari semua ini. Rata-rata banyak pembudidaya awal merasa gagal, itu disebabkan karena faktor ambisius yang berlebihan. Tentunya kita memiliki ambisi itu boleh-boleh saja, tapi ketika berhubungan dengan budidaya ikan, ambisi harus dapat dikontrol dengan jelas. Karena ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan instan, itu merupakan salah satu jebakan yang biasanya menghantui teman-teman para pemula yang akan memulai budidaya ikan nila dengan sistem RAS. Ambisi yang pertama yang rata-rata ditemui di banyak pemula adalah ambisi untuk bisa segera panen dan merasakan profitnya. Seperti yang kita tahu, dalam proses budidaya itu ada step by step yang harus dijalankan. Jadi jangan berharap ikan bisa cepat panen dengan kita lebih banyak lagi memberi pakan, dengan kita bisa tebar lebih padat lagi dari yang sudah diuntukkan. Itu semua bisa menjamin keberhasilan teman-teman budidaya yang lakukan. Belum tentu. Karena semuanya sudah ada hitungannya. Porsi pakan sehari misalnya, itu ikan nila cukup di angka 3-5%. Dan jangka waktu pemeliharaan, itu juga sudah ada timingnya. Ikan nila paling cepat yang pernah saya rasakan itu baru bisa dipanen di usia 12 minggu. Itu dengan ukuran hasil panen sekilo isi 5 ekor. Jadi jika teman-teman ingin waktu panen lebih cepat daripada itu, saya rasa itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena lagi-lagi ikan bertumbuh, dapat berkembang dengan baik, itu semua ditentukan oleh faktor kualitas airnya. Sedangkan kalau kita memberi pakan di atas porsi dari yang sudah disarankan, tebar padat dari yang sudah diinformasikan, itu semua akan berdampak kepada kualitas air. Kualitas air akan jauh lebih cepat menjadi jelek. Dan hasilnya kalau kualitas air jadi jelek, bukannya panen cepat yang kita akan dapatkan, melainkan jumlah kematian ikan yang seiring waktu bisa semakin banyak. Jadi saran saya untuk pemula, lebih baik step by step, pelajari dulu pelan-pelan sampai benar-benar mengetahui persis apa yang terjadi dengan kolam kita, dengan ikan-ikan kita, baru kemudian secara bertahap kita melakukan improvement atau perbaikan. Dan seiring waktu berjalan, perbaikan itu semua yang akan bisa mendukung teman-teman untuk bisa panen dengan sukses. Yang kedua, ambisi yang biasanya juga menghantui para pemula adalah ambisi supaya bisa cepat terjual. Memang ada dua pilihan, teman-teman bisa pilih. Yang pertama, pilihan ketika teman-teman ingin melakukan penjualan ikan secara massal, yaitu bisa dijual ke tengkulak. Tentunya harga yang ditawarkan ke tengkulak jauh lebih rendah dibanding yang kita harapkan. Tapi dengan cara seperti ini, memang hasil panen ikan teman-teman semua bisa diserap dengan cepat dan bisa habis saat itu juga. Tapi kemudian teman-teman tidak bisa komplain, ternyata harga jualnya rendah dan tidak bisa menutup dari biaya listrik maupun biaya pakan. Atau yang kedua, teman-teman bisa dengan sabar, teman-teman bisa jual secara ecer dengan harga yang lebih tinggi, tapi dengan dampak ikan-ikan tidak bisa dijual secara langsung sekaligus. Tentunya jual ecer ini pun ada caranya. Tidak semua teman-teman bisa jual hasil ikan secara ecer langsung. Teman-teman hasil ecer ini harus bisa dijual secara bertahap. Pertama, bisa dijual ke tetangga sekitar. Kedua, bisa dijual melalui sosial media. Teman-teman bisa mempromosikan hasil panen ikan-ikan di sosial media. Bisa dijual dalam bentuk ikan segar, bisa dijual dalam bentuk yang sudah dibumbu, dan segala macamnya. Dan saya rasa semakin berkembangnya teknologi saat ini, semua orang harus mulai paham tentang sosial media, dan itu merupakan salah satu teknik atau media supaya teman-teman bisa melakukan promosi untuk hasil panen ikan teman-teman semua.
Di saat Milaku ID ini berdiri, pertama kali saya juga tidak memiliki pembeli. Lalu kemudian saya membuat akun Instagram Milaku ID yang sebetulnya tujuannya waktu itu hanya untuk membantu memasarkan hasil panen ikan-ikan saya. Dan dari sana reseller datang, reseller mengetahui bahwa Milaku ID jual ikan nila. Itu semua datangnya dari Instagram akun saya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata Instagram ini makin berkembang. Banyak orang tidak lagi hanya melihat dari sisi penjualan dan penawaran ikan yang saya lakukan, tapi juga mulai tertarik dari belajar sistem ras itu sendiri. Oleh karena itu, kemudian akun Instagram Milaku ID lebih banyak meng-share edukasi mengenai budidaya ikan nila dengan sistem ras. Yang ketiga, ambisi untuk pemula biasanya ingin cepat segera tebar bibit. Sedangkan di sistem ras kita mengetahui jantung dari sistem ras adalah di filter biologisnya. Karena di dalam filter biologis ini, amonia yang dihasilkan oleh ikan-ikan di semua kolam kita akan dilakukan proses pengurean dari amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Dan tentunya untuk memantapkan filter biologis ini, itu butuh waktu. Ketika teman-teman pada saat mulai tebar, itu harus dipastikan dulu. Yang pertama, jika teman-teman menggunakan media biologis berupa kaltness, pastikan semua kaltnessnya sudah berputar dengan aerasi yang cukup. Jika kaltness masih ada titik matinya atau ada sebuah titik di kaltness yang tidak bergerak, artinya mesin aerasinya kurang kuat, teman-teman harus menambahkan lagi. Dan lalu setelah kaltness semuanya berhasil terputar, langkah kedua adalah menuang bakteri starter dengan menambahkan pelet yang akan berfungsi sebagai amonia buatan karena di kolam belum ada ikan. Dan biarkan proses itu berjalan sekitar 1 mingguan hingga kaltness berwarna kecoklatan yang mengindikasikan bahwa bakteri sudah mulai tinggal dan hidup di media biologis teman-teman semua. Ketika filter biologis sudah siap, maka teman-teman baru bisa melakukan tebar bibit. Karena kalau filter biologis belum siap dan teman-teman memaksakan untuk tebar bibit, yang ada adalah amonia dari hasil pakan ikan yang kita berikan ke dalam kolam, itu akan disirkulasi terus-menerus dari kolam menuju filtrasi, lalu dari filtrasi dikembalikan lagi ke kolam. Sedangkan pada proses sebelumnya, semua amonia belum berhasil diuraikan oleh bakteri nitrifikasi. Yang ada adalah amonia semakin lama semakin menumpuk dan menyebabkan bun amonia, dan itulah yang membuat kematian massal pada ikan. Dan yang keempat adalah perubahan dari struktur mekanisme filtrasi sesuai kaidah Milaku ID. Di filtrasi yang saya lakukan itu terdiri dari pre-filter, filter mekanis, filter biologis, pH buffer, dan juga samtank. Beberapa saya temui teman-teman melakukan modifikasi. Contohnya, pre-filter dihilangkan, jadi cuma ada filter mekanis. Ini bisa menyebabkan semua kotoran yang dari kolam itu langsung masuk ke dalam filter mekanis. Dan menyebabkan filter mekanis akan jauh lebih cepat kotor. Itu dampaknya adalah teman-teman harus lebih sering lagi membersihkan filter mekanisnya. Dan itu akan membuat teman-teman merasa capek. Kalau udah capek, biasanya para pemula lalu bosan dan menganggap gagal budidaya ikan nila dengan sistem rasnya. Oleh karena itu, coba gunakan pre-filter, bahkan lebih baik kalau pre-filter ada jauh lebih besar dibanding filter mekanis. Agar pengendapan sudah lebih dahulu dilakukan di dalam pre-filter, yang mana secara rutin, endapan yang ada di pre-filter yang paling bawah, kita secara rutin buang seminggu sekali. Itu membuat teman-teman melakukan maintenance untuk filtrasi mekanisnya jauh lebih jarang. Jadi teman-teman juga bisa jauh lebih santai, dibanding harus rutin membersihkan filter mekanisnya hampir seminggu 3 kali, kalau tidak menggunakan pre-filter. Saya rasa itu dulu video kali ini. Saya rasa semoga teman-teman bisa terus melakukan improvement, perbaikan secara menyeluruh untuk budidaya teman-teman yang teman-teman lakukan, terutama jika menggunakan sistem ras. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.